Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Coba. Hari ini ada yang tidak masuk. Untuk pembelajaran kali ini, ya, kita akan membahas satu pelajaran baru yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah satu mata pelajaran baru pada kurikulum nasional, di mana yang akan kita bahas pertama kali adalah berpikir komputasional. Waktu kalian berangkat ke sekolah tadi pagi, mau menuju ke sekolah, ada yang mengalami masalah? Mungkin yang naik sepeda bannya bocor. Ada apa tidak? Ada. Apa Mbak masalahnya? Uang sakunya mungkin lupa, belum dikasih, kalian sudah berangkat. Ada? Nah, ya itu adalah masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lainnya ini nanti apabila suatu saat kalian pergi, sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya mobil, sudah punya rumah, toh kalian akan berangkat menuju ke tempat kerja, itu banyak pilihan jalan yang bisa kalian lalui. Nah, dari banyaknya jalan tersebut, itu ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya ada jalan yang sedang diperbaiki, itu yang simbolnya atau gambarnya ada gambar orangnya, ini jalan yang sedang diperbaiki. Ada juga jalan yang tidak boleh dilalui atau mungkin sedang ditutup, ya, sedang ditutup. Nah, Pak Guru coba dari gambar tersebut, Pak Guru carikan jalan, ya, dari rumah menuju ke tempat kerja, ya, dengan tidak melalui jalan yang sedang perbaikan ataupun jalan yang sedang ditutup. Sudah menemukan? Ya, coba Pak Guru arahkan ya jalannya ya. Ya, dari rumah di sini menuju ke lurus apa belok apa bagaimana? Lurus sampai pertigaan. Sampai pertigaan di sini lurus apa turun ke bawah? Turun. Terus di sini ada perempatan. Perempatan kemana? Turun apa belok? Turun. Terus ada pertigaan. Dari pertigaan belok ke kiri. Ada perempatan lagi. Kemana ini? Lurus. Nah. Terus ada pertigaan. Kemana ini? Turun. Ya, ada perempatan lagi. Perempatan lagi. Kemana? Lurus apa belok kiri apa belok kanan? Belok kiri. Ya, belok kiri. Ya. Terus belok kanan, ya.
Nah, ke sini, kemudian nanti ada pertigaan, turun sampai ke tempat kerja. Nah, ini masalah-masalah yang masih sederhana ya. Dalam kehidupan sehari-hari nanti akan banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi dan juga harus tahu cara menyelesaikannya. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya siswa dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis. Jadi nanti kalian Pak Guru berikan suatu permasalahan, coba kalian cari solusinya, cari penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Nah, pada proses pembelajaran kali ini, yang akan saya nilai adalah pada saat proses pembelajaran. Mungkin nanti saat diskusi, saat menyampaikan pendapat, saat menjawab pertanyaan. Ya. Dan juga untuk penilaian kuis nanti di akhir pembelajaran. Pengertian dari berpikir komputasional ini adalah konsep bagaimana menemukan suatu masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif, menemukan masalah-masalah yang ada yang nanti Pak Guru berikan di LKPD. Kemudian kalian coba pahami ya masalah-masalah tersebut dan kalian carikan solusinya. Ya. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di sini ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama namanya dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu dekomposisi. Nah, yang dimaksud dengan dekomposisi ini adalah pendekatan dengan memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Contohnya di sini adalah misalnya kalau kalian punya HP mati. Nah, agar nanti bisa diperbaiki, maka HP yang mati tersebut kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian HP tentunya kalian sudah paham ya, sudah tahu. Yang di bagian depan yang ada tulisan aplikasinya, namanya apa? Yang ada tulisan aplikasinya namanya layar atau LCD. Yang untuk menyimpan arus listrik, daya listrik namanya baterai dan sebagainya ya. Dan mesin-mesin yang ada di HP tersebut juga perlu dicek. Nah, biasanya kalau ada HP mati, yang pertama kali dicek adalah tombol on off-nya untuk menyalakan HP tersebut. Nah, kalau tombol on off-nya beres, nanti akan dicek di bagian baterainya dan seterusnya. Jadi di sini masalah-masalah yang ada itu dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, nanti agar kalian lebih memahami berkaitan dengan dekomposisi ini, kelas ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok maksimal adalah 4 siswa. Nah, dalam pembuatan kelompok ini mau ditentukan Pak Guru apa mau membentuk kelompok sendiri? Sendiri? Ya sudah, kalau membentuk kelompok sendiri silakan kalian bergabung dengan kelompok yang kalian buat sendiri. Maksimal dalam satu kelompok adalah 4 siswa. Nah. Ya, kalau sudah membentuk kelompok nanti Pak Guru bagikan lembar kerjanya.
Nah, sebelumnya saya tentukan dulu nama kelompoknya ya. Untuk sebelah sini, mulai dari sini, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Nah, diingat-ingat, nanti kalian tuliskan nama kelompoknya di LKPD yang saya bagikan. Ya silakan, yang sudah menerima sambil dibaca terlebih dahulu. Di LKPD tersebut ini berkaitan dengan mesin pembuat kue, di mana dalam mesin pembuat kue tersebut ada 3 buah pintu yang bisa dimasuki adonan. Nah, pintu tersebut ditandai dengan angka 1, 2, dan angka 3, itu yang ada di bagian atas. Nah, yang ini 1, 2, dan 3. Kemudian adonan tersebut itu akan mengalir di sepanjang jalur yang akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K. Misalnya kalau dari pintu 1 berarti alirannya ya, dari sini kemudian belok kanan, turun ke bawah, belok kanan, turun ke bawah. Itu aliran adonannya untuk pintu masuk 1. Pintu masuk 2 berarti turun ke bawah, belok kiri, turun ke bawah, belok kanan, dan turun ke bawah. Pintu masuk 3 aliran adonannya ya, turun ke bawah, belok kiri, turun ke bawah. Nah, itu aliran-aliran adonan pada mesin pembuat kue. Nah, pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk adonan awal yang akan diubah dan bentuk akhir adonan setelah melalui alat tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah tandanya adalah yang ini. Misalnya melalui pintu masuk 1, adonannya kalau berupa persegi akan diubah menjadi apa ini? Menjadi segitiga. Kalau kita masukkan adonan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk lingkaran, ya, ini tidak akan mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Kemudian contoh lain, kalau pada pintu masuk 2 ini ada 2 buah adonan yang bisa diproses. Kalau adonannya berbentuk lingkaran akan diubah menjadi persegi, dan kalau bentuk adonannya segitiga akan diubah menjadi lingkaran. Nah, kalau kita melihat tampilan seperti ini akan agak rumit ya, sehingga kita perlu bagi lagi menjadi beberapa bagian. Mesinnya kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini yang namanya adalah dekomposisi. Paham? Ya, kalau sudah paham silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Jangan lupa di bagian identitas kalian tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Pak Guru beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nanti kalau ada kesulitan ya bisa ditanyakan. Yuk dikerjakan. Berdiskusi dengan kelompok yang lain. Yuk. Nih, yuk salah satu dituliskan dulu.
Ya cara nulis apa kelompok ini? Hmm? Ya. Pulpennya mana pulpennya? Pulpennya tak akan. Ya cepat biar waktunya tidak terlalu lama. Ini mengalami kesulitan. Sudah dilanjut. Ini ada kesulitan. Sudah paham apa belum tadi? Ya. Dilanjut. Gimana? Jadinya ditulis Iya. ini soal berubah namanya. Iya, berubah. Misalnya di sini ini kan persegi ya. Kamu tuliskan di bagian adonan ini persegi. Nah, bentuk digambar persegi. Ya, karena melalui pintu masuk satu mesin yang dilewati berarti kamu lihat di bagian ini. Nah, kamu tuliskan di sini, gambarkan di sini. Kemudian kamu lihat di sini persegi, kemudian di bagian mesinnya juga di bagian depan adalah persegi. Berarti nanti akan berubah. Ditulis dulu coba adonannya. Digambar. Kamu lihat ini soalnya. Ini kan persegi, berarti kamu gambar persegi di sini. Oh, mesin yang dilewati ini pintu masuk satu, berarti yang ini kamu gambar di bagian mesin yang dilewati. Terus kamu lihat di bagian adonan, ini kan persegi, di sini di bagian mesin juga persegi, berarti nanti akan berubah. Maka di sini kamu tulis berubah. Berubahnya menjadi apa? Ya kamu lihat di bagian mesin. Yang terakhir adalah segi. Kamu tulis segi. Ya. Terus ini kan baru proses 1. Berarti untuk masuk proses kedua, hasil dari proses 1 itu sama dengan adonan di proses 2. Berarti kalau di sini segitiga, kamu gambar lagi di sini segitiga. Nah, gambar. Ya, digambar. Oh, ini malah sudah sampai nomor 4. Benar, yang sebelah sini dulu. Persegi menjadi, nah, di sini tertulis berubahnya menjadi apa? Ini persegi, ya ini di mesinnya yang terakhir. Segi 3, ya kamu tulis segi 3. Ya, nah sebelahnya gitu. Nah, hasil dari proses 1 kamu tuliskan kembali di sini. Ini kan hasilnya segitiga. Kamu tulis di sini segitiga, jangan betul. Mana nanti? Nah, perubahan sedikit. Nah, hasil dari proses 1 kamu tulis lagi di sini. Kalau di sini segitiga berarti pada adonan proses 2 adalah segitiga.
berubah menjadi segitiga. Nah ini kan segitiga. Pada proses yang kedua mesinnya bentuknya ini. Nah ini segitiga kok di sini persegi berarti tidak mengalami perubahan. Berarti bentuknya tetap segi. Oh, nah turun ke bawah. Di sini segitiga. Pada mesin ketiga, proses ketiga, ya sudah betul. Nah ini kan ada kesamaan di proses yang ketiga, segitiga, di sini segitiga. Nah berarti di sini berubah, hasilnya adalah persegi. Ya betul, yang lingkaran melalui pintu masuk satu. Jadi kalau lingkaran ini dimasukkan di sini, berarti kamu tuliskan di sini di bagian aturan adalah lingkaran. Saya gambarkan lingkaran. Mesin yang dilewati ya tadi pada pintu masuk satu sama dengan yang nomor satu. Yang mana? Lingkaran dimasukkan melalui pintu masuk satu. Mesin yang dilewati ini kan berarti lewat pintu masuk satu ini. Mesin yang dilewati adalah yang ini. Kamu gambarkan. Sambil Pak Guru nilai penilaian sikapnya kalian bagaimana dalam berdiskusi. Yang mana? Itu kan tidak, berarti ajak ini kan bentuknya lingkaran. Kalau tidak mengalami perubahan berarti tetap bentuknya lingkaran. Nah, masuk ke sini, ini 3. Ini kan yang bisa diproses adalah persegi, berarti tidak mengalami perubahan. Benar, berarti bentuknya masih tetap. Nah, ya ini kan ada yang sama. Berubahnya menjadi apa? Ya udah gitu. Nah, iya betul Mas ya. Dilanjut. Yang mana? Nah ini beneran kalau sesuai pertanyaan Ini sudah, ini yang nomor 1 juga belum selesai. iya. Nah,
belum selesai. Ini pada proses yang ketiga. Ini kan mesinnya bentuknya ini. Kamu gambarkan di sini. Lalu digambar oke. Dua-duanya digambar. Lima menit lagi. Kenapa? Nah, ini bentuk awalnya kan lingkaran. Pada mesin kedua ini kan persegi. Ini dengan ini sama apa beda? Beda. Kalau beda ya berarti tiga. Di sini tidak mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan berarti di sini dengan yang di sini sama. Berarti di sini tetap lingkaran. Nah, dilihat ini ada yang sama ketika ini kan lingkaran, ini segitiga kan nggak ada yang sama di bagian depan. Berarti berubah apa tidak? Tidak ada yang sama. Ya tiga. Kalau tiga yang sama berarti yang ini kamu pilih lagi di sini. Ya, betul. Ya silakan yang mau kamu tambahkan. Ya, Dok. Nih persegi. Di sini di bagian ini kan ada yang sama apa tidak? Tidak ada, berarti yang tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti ini kamu gambarkan lagi di sini. Nah,
Hampir selesai ya ini. Ini juga. Ya, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Sekarang Pak Guru mau minta tolong untuk membacakan hasil diskusi untuk pertanyaan yang paling atas, yang nomor 1. Dibacakan hasil diskusinya. Coba kelompok 4. Kelompok 4. Dibacakan hasil diskusinya biasanya. Untuk pertanyaan yang nomor 1. Kelompok, oh ini 4. Ya, kelompok 4. Dibacakan. Ya. Ya, proses 1. Oh. Ya, hasilnya. Nah, proses yang kedua, yang keras suaranya. Nah, tuh kelompok 1. Coba satu lagi Pak Guru minta tolong kelompok ini membacakan hasil diskusi untuk kelompok nomor 2. Soalnya dan jawabannya dibacakan. Yo Mas Abbas. Persegi menjadi segi. Oh, proses 2. Lingkaran menjadi mengalami perubahan apa tidak? Ya. Sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Masih, ya, coba yang masih ingat pengertian dari berpikir komputasional tadi apa? Kesimpulan pembelajaran kali ini, yang dimaksud dengan berpikir komputasional adalah, minta tolong Mas Abbas dibacakan yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Ya, oh ya, pengertian dari berpikir komputasional. Kesimpulan yang kedua tadi bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan ada 4 pendekatan. Apa saja?
Apa saja pendekatannya? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang terakhir, yang dimaksud dengan dekomposisi ini adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Yaitu kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk kuisnya, kalau Pak Guru memasukkan adonan lingkaran pada pintu masuk 1, maka kuenya nanti akan berbentuk apa? Siapa yang berani menjawab? Tunjuk jari. Ya, Mas. Segitiga. Namanya siapa, Mas? Ya. Satu lagi. Kalau Pak Guru masukkan adonan berbentuk segitiga pada pintu 3. Ya, segitiga. Namanya siapa, Mas? Ya. Ya, sebagian kalian sudah memahami berkaitan dengan materi pembelajaran kali ini. Nah, baik, karena waktunya sudah habis, kita tutup pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini nanti dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Ya. Kita tutup pembelajaran kali ini, minta tolong ketua kelas lagi menutup pembelajaran kali ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila warzuqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.